Perang Aceh dan perlawanan I Gusti Ngurah Rai di Bali adalah dua contoh perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah Belanda. Kedua peristiwa ini, meskipun terjadi pada periode yang berbeda, mencerminkan tekad kuat untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Kedua pahlawan ini menunjukkan betapa pentingnya persatuan, semangat nasionalisme, dan pengorbanan dari seluruh elemen masyarakat. Tujuannya yaitu untuk memahami latar belakang, proses, serta dampak perjuangan di Aceh dan Bali. Perjuangan di Aceh merupakan perjuangan panjang yang berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Sementara di Bali perjuangan tersebut memuncak dalam pertempuran Puputan Margana yang berlangsung pada tahun 1946. Materi pertama yang akan disampaikan yaitu Perang Aceh. Perang Aceh terjadi pada tahun 1873 sampai 1904. Memiliki latar belakang yaitu setelah menguasai sebagian besar wilayah Indonesia, Belanda mulai tertarik untuk menaklukkan Aceh karena posisinya yang strategis dekat Selat Malaka, jalur utama perdagangan internasional. Selain itu, Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, khususnya lada yang menjadi komoditas ekspor bernilai tinggi. Penyebab utamanya yaitu untuk ambisi Belanda untuk memperluas pengaruh di Sumatera agar dapat menguasai seluruh Nusantara. Kekhawatiran Belanda bahwa Aceh mungkin akan bersekutu dengan negara-negara asing, seperti Inggris atau Kesultanan Utsmaniyah, yang juga berminat terhadap wilayah strategis Aceh. Hal ini mempercepat keputusan Belanda untuk mengirim pasukan ke Aceh dan memulai perang. Yang selanjutnya ada tahapan Perang Aceh. Yang pertama ada Perang Awal. Belanda melakukan serangan pertama pada tahun 1873, mengirimkan pasukan besar untuk menaklukkan Banda Aceh. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam persenjataan, Belanda mengalami kekalahan yang signifikan karena perlawanan rakyat Aceh yang gigih dan memiliki pengetahuan mendalam mengenai medan. Lalu yang kedua ada serangan kedua dan penyerangan Banda Aceh. Setelah kegagalan awal, Belanda memperkuat pasukan dan strategi mereka, namun mendapat perlawanan lebih kuat dari rakyat Aceh. Pahlawan-pahlawan seperti Teuku Umar dan Cut Nyaddin memimpin teknik gerilya, mengandalkan pengetahuan medan yang mendalam dan dukungan dari masyarakat setempat. Lalu yang ketiga ada kematian Teuku Umar. Teuku Umar gugur di medan perang pada tahun 1899, namun perlawanan tetap berlanjut. Cut Nyaddin yang terluka dan dalam kondisi kesehatan yang buruk tetap melanjutkan perjuangan. Semangat mereka memotivasi generasi berikutnya untuk tidak menyerah. Lalu yang terakhir yaitu akhir perang. Meskipun Belanda akhirnya dapat menguasai sebagian besar Aceh, perlawanan tidak sepenuhnya berakhir. Semangat perlawanan tetap hidup dalam bentuk-bentuk perlawanan kecil-kecilan dan tetap menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Tokoh utama Perang Aceh. Yang pertama, Teuku Umar, salah satu tokoh besar dalam Perang Aceh yang terkenal dengan kecerdikan dan strateginya yang unik. Teuku Umar berpura-pura tunduk pada Belanda untuk memperoleh senjata dan persediaan yang kemudian digunakannya untuk menyerang balik. Taktiknya menjadi inspirasi perlawanan di seluruh Aceh. Yang kedua, Cut Nyaddin, istri Teuku Umar yang melanjutkan perjuangan setelah kematian suaminya. Meskipun mengalami berbagai kesulitan, termasuk luka dan usia yang lanjut, Cut Nyaddin tetap memimpin perlawanan hingga akhirnya ditangkap oleh Belanda. Ia menjadi simbol kekuatan perempuan Indonesia dalam melawan penjajahan. Strategi Perang Aceh. Yang pertama, perang gerilya. Taktik perang yang diterapkan rakyat Aceh sangat efektif dalam menghadapi Belanda yang tidak terbiasa dengan medan Aceh yang berbukit dan berhutan lebat.
Mereka melakukan serangan mendadak dan segera mundur ke pegunungan, membuat pasukan Belanda kelelahan dan kehilangan moral. Lalu ada pengaruh Islam dan nasionalisme. Pemimpin Aceh juga menggunakan semangat jihad sebagai motivasi perlawanan, menekankan bahwa mempertahankan wilayah dari penjajah adalah kewajiban. Dengan semangat ini, rakyat Aceh merasa bahwa perjuangan mereka memiliki nilai spiritual, memperkuat tekad dan solidaritas mereka dalam perang yang panjang. Selanjutnya yaitu ada dukungan luar terhadap Perang Aceh. Yang pertama yaitu ada hubungan Aceh dengan Kesultanan Utsmaniyah. Aceh memiliki hubungan diplomatik dengan Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman Empire yang saat itu merupakan kekuatan besar di dunia Islam. Ada indikasi bahwa Kesultanan Utsmaniyah memberikan dukungan moral dan bantuan teknis pada Aceh sebagai sesama umat muslim. Terus yang kedua yaitu peran negara lain. Belanda khawatir akan keterlibatan Inggris yang memiliki kepentingan di Selat Malaka. Dukungan dari negara lain ini meskipun terbatas menunjukkan bahwa Perang Aceh juga menjadi perhatian internasional. Terus yang ketiga yaitu ada pengaruh diplomasi Aceh. Aceh sempat mengirim delegasi ke beberapa negara Eropa untuk mencari dukungan. Tetapi upaya ini terhalang oleh pengaruh politik dan militer Belanda yang kuat di kawasan tersebut. Dampak jangka panjang Perang Aceh. Pertama, kerugian ekonomi dan sosial. Perang Aceh menyebabkan kehancuran infrastruktur dan ekonomi serta banyak korban jiwa di kedua belah pihak. Dampak perang berkepanjangan ini berimbas pada kemiskinan yang dirasakan hingga beberapa generasi. Kedua, penguatan identitas dan budaya lokal. Walaupun Belanda menguasai sebagian Aceh, identitas dan budaya masyarakat Aceh tetap kuat. Mereka mempertahankan bahasa, adat, dan struktur sosial yang menjadi simbol perlawanan terhadap pengaruh kolonial. Yang ketiga, inspirasi untuk daerah lain. Perlawanan rakyat Aceh menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia dalam upaya melawan penjajahan, menanamkan semangat juang dan keberanian. Berikutnya ada perlawanan I Gusti Ngurah Rai di Bali 1946. Setelah kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua, Belanda kembali berusaha merebut kendali atas wilayah-wilayah Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaannya. Di Bali, Belanda berencana mendirikan negara Indonesia Timur sebagai bagian dari strategi membagi dan menguasai kembali wilayah Indonesia. Namun, I Gusti Ngurah Rai dan rakyat Bali bertekad mempertahankan kemerdekaan dan menolak rencana ini. Tujuan I Gusti Ngurah Rai berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 dan melawan rencana Belanda yang ingin menjadikan Bali sebagai bagian dari negara boneka. Pertempuran Puputan Margarana, tanggal 20 November 1946. Lokasi Desa Marga di Bali. Kisah pertempuran. Dalam pertempuran Puputan Margarana, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya yang tergabung dalam Tentara Nasional Indonesia Bali melawan pasukan Belanda dengan strategi Puputan, yaitu berperang hingga titik darah penghabisan. Walaupun kalah dalam jumlah dan peralatan, Ngurah Rai dan pasukannya berjuang tanpa gentar hingga gugur. Hasil dari pertempuran ini menunjukkan dedikasi dan keberanian rakyat Bali dalam mempertahankan kemerdekaan. Walaupun mereka mengalami kekalahan fisik, semangat perjuangan ini terus dikenang dan diabadikan. I Gusti Ngurah Rai, sang pahlawan Bali. Latar belakang: lahir pada tahun 1917 di Karangasem, Bali, dan menempuh pendidikan militer di Bandung serta Magelang.
Setelah proklamasi kemerdekaan, Ngurah Rai bergabung dalam TNI dan mengorganisir pahlawan di Bali untuk mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan dan kepemimpinan, Ngurah Rai dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan berani, serta sangat dicintai rakyat Bali. Kepemimpinannya dalam pertempuran Margarana menjadi inspirasi dan memberikan pengaruh besar bagi rakyat Bali. Lalu yang berikutnya ada strategi I Gusti Ngurah Rai dalam menghadapi Belanda. Yang pertama ada organisasi dan komando pasukan. Setelah proklamasi kemerdekaan, I Gusti Ngurah Rai berhasil membentuk pasukan Ciung Wanara yang terdiri dari masyarakat lokal untuk melindungi Bali dari invasi Belanda. Ia membangun kedisiplinan dan solidaritas di antara prajurit. Lalu yang kedua ada taktik Puputan. Puputan merupakan perang total sampai titik darah penghabisan. Taktik ini menunjukkan tekad bulat dan keberanian yang luar biasa untuk mempertahankan kehormatan dan kemerdekaan. Lalu yang terakhir yaitu strategi gerilya. Selain Puputan, Ngurah Rai juga menerapkan strategi gerilya untuk menekan pergerakan tentara Belanda dan mengganggu suplai logistik mereka. Medan pegunungan Bali dimanfaatkan dengan baik untuk bersembunyi dan menyerang secara tiba-tiba. Pengaruh I Gusti Ngurah Rai terhadap masyarakat Bali. Yang pertama, simbol nasionalisme Bali. Ngurah Rai dianggap sebagai pahlawan nasional di Bali. Semangat perjuangannya dikenang oleh masyarakat sebagai simbol keberanian melawan penjajahan. Yang kedua, inspirasi budaya dan seni. Banyak karya seni, lagu, dan tarian yang diciptakan untuk mengenang perjuangan I Gusti Ngurah Rai. Budaya Bali pun ikut berkembang dengan tetap mempertahankan nilai-nilai nasionalisme. Yang ketiga, Bandara Ngurah Rai sebagai penghargaan. Nama Bandara Internasional Ngurah Rai di Bali menjadi salah satu penghargaan besar untuk mengenang jasa-jasanya, sekaligus mengingatkan masyarakat akan nilai pengorbanan dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dampak dan warisan perjuangan. Perang Aceh. Semangat perlawanan Aceh menginspirasi perjuangan di daerah lain di Indonesia. Teuku Umar dan Cut Neh Dain diakui sebagai pahlawan nasional dan keberanian mereka dikenang dalam sejarah sebagai simbol perlawanan melawan penjajah. Perlawanan Puputan Margarana, I Agus Ngurah Rai menjadi simbol keberanian tanpa batas dalam mempertahankan kemerdekaan. Pengorbanannya bersama para prajurit diabadikan dalam berbagai penghargaan, termasuk nama Bandara Internasional Ngurah Rai di Bali. Kesimpulan, Perang Aceh dan perlawanan Puputan Margarana adalah contoh nyata keteguhan rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan. Keduanya menekankan bahwa perjuangan kemerdekaan memerlukan pengorbanan besar dan bahwa semangat ini harus terus dijaga oleh generasi penerus. Inspirasi untuk generasi muda, nilai kepahlawanan dari Teuku Umar, Cut Neh Dain, dan I Agusti Ngurah Rai mengajarkan bahwa kemerdekaan adalah hasil perjuangan yang tidak mudah. Sebagai generasi penerus, kita harus terus mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan kontribusi yang positif bagi bangsa. Penutup. Pesan. Dengan mengenang perjuangan para pahlawan,
kita diingatkan untuk terus menjaga kedaulatan, menghargai kemerdekaan, dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Mengingat bahwa kemerdekaan tidak diraih dengan mudah, kita sebagai bangsa harus melanjutkan perjuangan mereka dengan bekerja keras dan saling mendukung.